حبيبنا بشرى لنا نلنا المنى زال العنا وفالهنا بشرى لنا نلنا المنى زال العنا وفالهنا والدار أنجز وعداه والبشر أضحى معلنا بشرى لنا نلنا المنى زال العنا وفالهنا بشرى لنا نلنا المنى زال العنا وفالهنا حيث الأماني روضها قد ظل حلوى المجتبى حيث الأماني روضها قد ظل حلوى المجتبى وللحبيب المصطفى صفى وطاب عيشنا بشرى لنا نلنا المنى زال العنا وفالهنا بشرى لنا نلنا المنى زال العنا وفالهنا والدهر أنجز وعلاه والبشر أضحى معلنا بشرى لنا نلنا المنى زال العنا وفالهنا بشرى لنا نلنا المنى زال العنا وفالهنا صلى عليه دائما في كل حين ربنا صلى عليه دائما في كل حين ربنا وآله وصحبه وآل المعاني والوفاء بشرى لنا نلنا المنى زال العنا وفالهنا بشرى لنا نلنا المنى زال العنا وفالهنا والدهر أنجز وعداه والبشر أضحى معلنا بشرى لنا نلنا المنى زال العنا وفالهنا بشرى لنا نلنا المنى زال العنا وفالهنا Silakan kalau ada soalan. Kita disuruh untuk melawan nafsu. Dari segi cakapnya memang mudah. Tapi bagaimanakah caranya untuk sebagai apa yang lemah kita untuk mengatasi nafsu. Satu lagi untuk kita supaya tadi keluar daripada makhluk yang lain dan keluar daripada diri kita. Bagaimana cara-cara yang boleh kita ikuti untuk
melawan nafsu, ada melawan diri sendiri, melawan keakuan diri sendiri. Sebetulnya di dalam diri kita terdapat dua unsur. Unsur pertama yaitu unsur nafsu, kedua unsur malak. Jadi kita tidak hanya terdiri dari nafsu saja, tapi juga terdiri daripada unsur malak. Artinya ruhani, kebaikan, potensi baik. Di dalam diri kita ada potensi baik, ada potensi buruk. Orang ketika melakukan maksiat, maka orang berkata, ya namanya manusia. Tapi tidak mau mengerti ketika orang berbuat taat, apa iya ada manusia berbuat taat. Padahal potensi itu ada kedua-duanya. Bahkan di dalam Al-Quran dikatakan, innal ladzina amanu wa 'amilus sholihati ulaika hum khairul bariyah. Orang yang beriman dan beramal soleh adalah dia sebaik-baiknya makhluk. Kata bariyah ini termasuk malaikat. Berarti orang yang beriman itu lebih baik daripada malaikat. Itu sebabnya Rasulullah dikatakan sayyidul kaun, manusia yang terbaik Rasulullah. Berarti tidak yang terbaik adalah Rasulullah, maka Rasulullah sayyidul kaun. Nafsu ini ada dua, ada nafsu hayawaniyah, ada nafsu sabu'iyah. Nafsu hayawaniyah lambangnya khinzir, nafsu sabu'iyah lambangnya kalb, anjing. Imam Abdul Qadir kalau lagi ceramah, ya khinzir, dikira kita dikata khinzir, padahal sifat itu ada hayawaniyah. Sifat hayawaniyah ini, sifat kehewanan ini makan, minum, tidur, cakap, nikah, pergi jalan, pergi berehat. Itu ada bezanya dengan hayawan, semua begitu. Dan sifat sabu'iyah ini memukul, menyakiti, melukai, senang dengan orang lain kalah, susah, yang orang lain lu sakit, senang. Itu sifat itu ada pada kita. Nah kemudian di dalam diri kita ada sifat malak, sifat ruhani, sifat yang akan menerbitkan keridhaan, syukuran, taat, ibadah. Ada dua potensi ini. Hidup ini adalah untuk mengalahkan kekuatan buruk ini oleh kekuatan baik. Itu saja udah. Jadi kalau kita, kok saya ini ada nafsunya, loh ya kalau ada nafsunya nggak jadi manusia. Sudah bersyukur itu ada nafsu. Tapi nafsunya dipakai untuk sholat gitu. Jadi kan orang, aduh saya kok banyak nafsunya, loh nggak perlu dipermasalahkan, sudah oke, berarti manusia betul. Kok saya tengok perempuan cantik suka, ya betul sudah. Ya. Peperangannya itu untuk tidak membawa kita kepada nafsu mengikuti pelanggaran syariah, itu sudah ibadah. Bukannya berarti orang tuh nggak nafsu apa. Seperti wali, perkataan wali kan, seorang sufi mengatakan, istriku tidak ada bezanya dengan dinding. Kalau Allah nggak perintahkan untuk ditiduri, aku tak tiduri. Dan ini adalah apa yang dilakukannya karena Allah, karena potensi baik, bukan potensi buruk gitu. Bukan berarti dia tidak ada nafsu. Gimana nggak ada nafsu? Orang wali kebanyakan istrinya 4, anaknya banyak gitu. Justru dia bangga dengan nafsu itu ditunjukkan dengan kebaikan. Menurut syariah, itu kebaikan menurut syariah. Nah, syariah itu kontrol baik.
Jika nafsu ini sudah digunakan untuk melakukan syariah, sudah. Tapi karenanya karena Allah, dia melakukannya adalah sesuai dengan syariah. Zina dengan tidur sama istri kan nggak ada bezanya. Semua yang dilakukannya mirip, sama persis. Ya. Dengan istrinya 2 kali, dengan zina 2 kali, misalnya sama-sama. Tetapi yang biasanya dia ini syariah itu bukan. Dan ini pakai nafsu, ini pakai nafsu. Tapi ini syariahnya salah enggak? Ya. Nafsu. Nah, orang melakukan kebaikan, kafir melakukan kebaikan, kita melakukan kebaikan pakai nafsu, tapi sesuai dengan syariah. Ini pembicaraan pertama harus seperti ini. Nafsu itu ada 2 tadi, sabu'i, hayawaniyah dan sabu'iyah. Maka kita disuruh mujahadatun nafs, melawan nafsu, menjadikan nafsu hayawan sebagai kendaraan untuk menuju kepada Allah, dan menjadikan nafsu kebinatangan sebagai senjatanya. Yang memimpin adalah potensi malaikat tadi, kebaikan tadi, itu pimpinannya. Ini yang sering disebut kita harus memimpin diri kita. Dua-duanya kok kita yang mimpin kita, yang dipimpin kita. Maksudnya nafsu, kekuatan nafsu. Nafsu kan perangkat. Ada hayawaniyah, ada satu alat. Gitu. Lalu kalau dia tidak dipimpin oleh potensi baik, maka alat ini akan menjadi buruk, melanggar syariah. Nah, maka jadikan nafsu hayawan itu senjata, kendaraan, dan jadikan nafsu kebinatangan itu senjata. Sehingga kalau marah, marah hak, mukul hak. Makanya Sayyidina Ali ketika mau membunuh nggak jadi, dia takut bukan haknya mukul membunuh ini. Maka dimasukkan lagi ke sarung pedangnya. Lalu kata jenderal yang sudah tergeletak itu, kenapa kau tidak bunuh aku? Bunuhlah aku. Tidak, aku tidak ada urusan dengan engkau. Terkejut loh. Ini perang untuk apa? Untuk membunuh congkakmu. Lalu apa yang harus kita lakukan? Diambil lagi senjatanya ini, berdiri, kita perang. Kan Sayyidina Ali kalau perang itu kan nggak mau cari kopral, nggak mau cari apa kopral, tentara yang di bawah, cari jenderalnya. Cari jenderalnya dapat, perang. Rupanya jenderalnya jatuh. Begitu mau dibunuh nggak jadi, dimasukkan lagi. Kan itu suatu penghinaan. Jenderal, bunuh aku, jangan mempermalukan aku. Sayyidina Ali nggak mau membunuh. Aku takut membunuh ini bukan karena Allah, karena nafsu. Akhirnya tanya, aku tidak ada urusan dengan engkau loh. Ini kita perang. Coba orang perang marah dengan benci. Orang Muslim tak, karena Allah. Dan orangnya nggak ada benci. Kan berarti dia menguasai nafsunya. Hatta melukainya pun kebinatangan tidak. Dia mau melukai orang. Lalu apa yang kita lakukan? Diambil lagi pedangnya, ambil, berdiri, perang. Begitu perang, lehernya putus. Kan beda tadi dengan orang yang tidak berdaya dibunuh dengan sedang perang. Apa tidak dengan nafsu dia menebas lehernya? Dengan nafsu lah. Kalau tidak dengan nafsu, lemas. Nggak mungkin. Mesti dengan nafsu, putus lehernya. Tapi sudah lillah yang memimpin rohaninya. Ya. Kan tipis sekali perbedaannya antara sesuatu itu yang memimpin keburukan dengan memimpin kebaikan. Maka dua potensi ini harus yang baik mendominasi yang buruk. Nafsu, ya,
dengan mujahadah melawannya. Ada lagi, selain dua itu di dalam diri kita, ada di luar diri kita, namanya syaitan. Dan sudah cukup nafsu ini sifatnya fisikal, sudah cukup itu berat. Bahkan ada aduik nafsu kabeh aja. Karena kita nggak pernah lepas dari diri kita, nggak pernah keluar dari diri kita, nggak pernah. Makanya nafsu selesainya kalau mati. Kalau kita mati baru selesai nafsu. Kalau masih hidup masih ada nafsu. Kalau syaitan di luar diri kita mungkin berpisah, maka mungkin orang tidak digoda oleh syaitan. Tidak. Maka mungkin juga iblis itu, syaitan itu ya, mengajarkan kebaikan kepada kita. Tapi kalau nafsu, terus suaranya unsuriyah. Ibaratnya tubuh kita ini terbuat dari yang buruk, dari yang baik. Ini kalau suara buruk itu dari sini, maka disinari oleh sinar kebaikan. Jadi dia tumbuh suaranya atas pimpinan kebaikan. Nah, maka berarti ada tiga: syaitan, nafsu, dan kebaikan, malaikat. Syaitan kalahnya dengan zikir. Tazakkaru fa idahum mubsirun. Ketika dia berzikir, maka langsung dia mubsir, sedar. Dan ingat Allah, bukan zikir mulut, ya, tapi zikir hati yang dimaksud. Maka langsung dia cerdas kembali. Syaitan lari sebetulnya, tetapi nafsu dengan mujahadah. Kita nggak bisa seperti macam makan cili yang panas pedas, langsung enggak. Perlahan agar kita betul-betul merasakan mana bezanya bukan Allah, mana bezanya Allah. Orang kalau kaya mendadak nggak bisa menggunakan hartanya dengan baik, mesti ada. Karena kita tidak keluar dari unsur ya ini. Maka ada mujahadah. Ya, sehari-hari ini kita makan, minum, ngobrol, bergaul ini aja. Jangan sampai dipimpin oleh nafsu. Makan itu harus karena Allah. Ngomong harus karena Allah. Harus dipimpin oleh rohani. Ya. Orang banyak makan sampai badannya besar, gendut, tahu-tahu kencing manis, kan nggak sehat. Apalagi rohaninya, rohani juga ada kencing manis, rohani juga sama, pada bocor. Ya. Sumu tasihu, fisik dan rohani. Puasa sehat. Ya. Kalau makan sudah sehari-hari. Kalau istri kan makan, kalau istri di dapur itu kan mesti ada terus. Kalau tak ada, wah, suaranya berbunyi. Kalau besok sedang masak nih, sudah pikirkan besok masak apa nih. Belum besok, lusanya pun sudah dipikirkan. Lusa ini apa? Ini pun masih lagi sedang masak. Sedang makan pun masih, kita besok makan apa nih? Ya Allah, manusia. Setiap hari makan, setiap hari ragu terhadap Allah tentang besok. Kan nafsu. Dia mau ada menu di situ. Tengok sebulan sudah, saya sudah senang, sudah manusia ta'aluk. Makanya kemarin ya, saya jelaskan ketika seorang aulia, seorang sufi berkata, orang jika yakin tidak perlu cari uang. Karena dia tak yakin. Ini kalau sudah tak yakin perlu dipukul, suruh keluar cari uang. Jangan malas. Ya, sampai dia yakin. Ya. Maka itu nafsu. Nafsu kalah dengan lawan mujahadah. Terus gimana kita mau sabar kalau nggak ada musibah lah kan? Al ilmu bita'allum wa sabru bitasabur wal hilmu bitahallum. Semua untuk menguasai sifat baik kepada sifat buruk dengan latihan mujahadah.
sabar dengan tasabur, dengan terus-terus. Ya. Makanya orang sufi pernah membuat taktik ini, Syazili yang mengatakan itu. Kamu jangan minta sabar kepada Allah. Karena kalau kamu minta sabar kepada Allah, yang diturunkan oleh Allah musibah. Ya, gimana mau bisa sabar kalau nggak ada musibah? Makanya minta ridho. Kalau minta ridho kan, terserah mau musibah mau enggak kan, yang penting dari Allah kan sudah. Artinya, untuk mendapatkan potensi baik sebetulnya adalah kita melawan potensi buruk, yaitu dengan mujahadah. Nafsu itu dengan mujahadah. Tetapi mendapatkan, menghasilkan potensi baik, sifat baik ini bukan dengan mujahadah. Mujahadah itu untuk melemahkan dominasi nafsu. Tetapi sifat baiknya ini bukan dengan mujahadah, tetapi dengan suhbah. Ya. Tentu sebelumnya dengan ilmu dulu belajar, baru kemudian suhbah. Tengok orang sabar itu macam apa. Oh, dia sabarnya, dekati, pindah sifat sabarnya kepada kita. Begitu kita bergaul dengan dia, ada sesuatu yang mengundang tidak sabar, aja nih. Orang yang sabar tak tahu sabar. Sayyidina Umar kan jika tengok apa-apa, apa aku putus kepalanya Rasulullah? Nanti dikira Muhammad membunuh sahabatnya. Tengok sedikit ada orang kencing di masjid, apakah saya pisahkan kepalanya? Tidak. Kucurkan airnya sini, ini masjid. Tengok. Kan pindah sifat-sifat sahabat itu. Rasulullah itu pada sahabat. Sayyidina Umar ketika menjadi Amirul Mukminin baru dia memiliki sifat itu. Tidaklah yang aku lakukan sekarang semata-mata adalah karena aku melihat Rasulullah dulu seperti itu. Pindah terus. Jadi unsur malaikat itu yang disebut unsur malakiyah, unsur malaikat, unsur kebaikan, hanya dengan iktisab ya, minas suhbah, diperoleh dari suhbah. Suhbah itu berada bersama dengan lingkungan dan orang-orang yang saleh, yang punya sifat-sifat itu. Bergaul. Sifat orang yang punya sifat sabar, syukur, ridha, hudur, yaqzah, ma'rifah, ilmu. Ya, kita kalau mau mendapat sifat ilmu ya datang kepada orang yang punya ilmu kan. Cakapnya ilmu, tambah lagi pengetahuan kita, tambah lagi pengetahuan kita. Ya. Orang pun yang kalau dia punya sifat sabar, begitu ada sesuatu, tak apalah, sabar. Kita pun jadi ikut sabar. Ya. Tetapi pun ini bagi kita yang memang terbuka hatinya untuk mencuri karakter itu, mewarisi karakter itu. Kalau tertutup tidak. Atau bukan karena untuk bukan karena ingin dekat kepada Allah, tetapi ingin menjadi orang tenar, orang hebat, itu pun tidak lagi dapat. Cuman itu caranya. Jadi akhirnya zikir, mujahadah, dan suhbah. Zikir melawan syaitan, mujahadah melawan nafsu, suhbah adalah menghidupkan unsur malakiyah. Karena dengan membaca enggak, ya kalaupun ada enggak banyak. Karena membaca itu hanya menimbulkan irodah, kemauan. Tetapi kalau suhbah menimbulkan kudratul amal, kemampuan beramal. Maka ilmu apapun setelah diajarkan disuruh praktek, melihat contoh langsung. Seperti ilmu perobatan kan, setelah habis dia mengaji, dijumpai profesor, terus dia dilihat oleh profesor, dan dia tengok profesor buat ini, oh meniru namanya. Disuruh bergaul dengan profesor. Seperti itu.
Dan ini namanya tarbiyah. Tarbiyah adalah proses dari mulai kita kecil sampai besar, mulai kurang sampai sempurna. Bukan berarti langsung, maka orang yang masuk tasawuf tarekat ingin menjadi wali terus langsung gila. Iya. Terus gila. Kenapa bila masuk tarekat langsung mistis? Yang dibincangkan wali saja, bukan hamba. Ada. Semua orang sufi bincangnya wali. Yang diceritakan gurunya, guru saya wali, guru saya wali. Itu syaitan berarti. Ceritakan bagaimana kita, kewajiban kita untuk melakukan ibadah dan mujahadah. Dan rukun, akhirnya rukun ya. Metode, akhirnya metode praktikal, praktis, metode praktis tarbiyah atau tasawuf itu adalah zikir, mujahadah dan suhbah. Kalau kita terlampau banyak tiga ini, ya, terbanyak sekali tiga ini. Saya mau lebih dikit lagi, buang mujahadah, cukup zikir dan suhbah. Oh, ini pun terlampau banyak, buang zikir. Ya, tasawuf itu suhbah, itu yang sebenarnya. Tasawuf itu suhbah. Karena suhbah ada mujahadah, ada zikir, ada ilmu, ada semua di situ. Ya. Kalau mau dibanyakan banyak. Pertama ilmu, kemudian suhbah, kemudian zikir, kemudian mujahadah, muzakarah, khalwah. Banyak. Oh, ini terlampau banyak, pening saya. Buanglah semua, sisakan tiga. Zikir, mujahadah, suhbah pun masih banyak, buang mujahadah. Dua pun masih banyak sangat, buang zikir, tak perlu zikir. Terus suhbah. Karena tasawuf adalah pewarisan rohani yang ada di dada para wali. Para suyu akan pindah ke dada kita dengan syarat rohaninya bersatu. Selesai itu tasawuf, di situ intinya. Bukan membaca ini zikir, sebetulnya bukan.